Jadi kalau kita bicara, pelonggaran PPKM, tentu ini berakibat ke arah kunjungan. Nah, tadi seperti disampaikan, dalam tayangan sebelumnya, bahwa kunjungan memang sudah mengalami peningkatan karena tentu pembatasan ini, sudah lebih dilonggarkan. Namun kalau kita bicara sudah kembali ke sebelum, pandemi, nah ini memang belum sepenuhnya gitu ya. Ada beberapa mall yang memang lebih baik, dari sisi kunjungan, tapi bahkan ada beberapa mall juga yang relatif, belum, benar-benar, pulih gitu ya, masih cukup jauh. Nah, kalau kita bicara bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat okupansi, nah ternyata kami melihat bahwa, ini tidak serta-merta dengan tingkat kunjungan naik, itu, tenan juga, serta-merta akan buka, outlet-nya gitu ya. Karena mereka sudah 2 tahun lebih ini mereka, struggle ya, bagaimana mereka mempertahankan outlet yang ada. Nah, sehingga untuk, pembukaan outlet-outlet baru tentunya mereka punya, rencana-rencana ya yang tentunya harus, mereka pikirkan matang. Nah, kalau dari hasil kajian kami, dalam, kuartal, kedua tahun 2022 ini, sudah positif ada sedikit peningkatan gitu ya, jadi di Jabodetabek ini ada peningkatan, 0,28%, dari sisi tingkat hunian. Nah, tapi ini tentunya hanya disumbang dari beberapa kenaikan, tingkat hunian di beberapa mall yang memang relatif lebih, perform ya Mhm. dibanding yang Di lain. mana saja itu, Pak? Jadi Lokasinya di memang mana saja itu, Pak Dani? ya, kalau kita bicara beberapa mall Jakarta gitu ya, seperti di, Kokas, misalkan Senayan City. Nah itu, beberapa, tenan ya, yang sekarang mulai masuk lagi, itu F&B masih ya. Jadi F&B dengan konsep-konsep baru gitu ya, mereka buka cabang. Lalu, yang menarik adalah fashion. Fashion juga ini sudah mulai masuk kembali, membuka cabangnya dan mereka sudah mulai mereka berekspansi. Kalau sebelumnya fashion ini kan tidak terlalu diminati karena pada saat, pandemi orang tidak betul-betul butuh, pakaian gitu ya untuk mereka jalan-jalan gitu ya atau ke kantor. Sekarang sudah mulai lebih diminati. Jadi ada peningkatan dari sisi 2 sektor ini. Mhm, oke baik. Nah itulah yang kita harapkan, nanti akan bertambah, seiring dengan, kenaikan tingkat pengunjung juga. Saya Oke. kan beralih ke Pak Alfonsus tadi, Pak Dani mengatakan kalau misalkan dari segi kunjungan sudah ada peningkatan tapi belum betul-betul pulih. Nah kalau dari APPBI seperti apa Anda melihatnya berapa persen sih adanya peningkatan kunjungan seiring dengan pemulihan PPKM ini? Iya, saya kira kalau kita bicara tingkat kunjungan, memang sebetulnya secara perlahan, secara bertahap, tingkat kunjungan itu sudah meningkat terjadi sejak Agustus tahun 2021 yang lalu. Jadi yaitu pada saat kita telah berhasil mengendalikan varian Delta. Meskipun memang tingkat kunjungannya bergerak secara perlahan ataupun bertahap begitu ya dan cenderung lambat. Eh, itu bergerak terus naik sampai dengan terhenti sebentar pada saat varian Omikron bulan Februari yang lalu. Tetapi kemudian pemerintah memberikan pelonggaran bisa mudik untuk tahun ini setelah 2 tahun tidak mudik, tingkat kunjungan itu meningkat terus. Pada saat itu diperkirakan setelah Idul Fitri dikhawatirkan ada lonjakan jumlah kasus positif, tetapi itu juga tidak terjadi, relatif terkendali. Ini juga mendorong tingkat kunjungan. Jadi beberapa pusat perbelanjaan di waktu-waktu tertentu bahkan sudah bisa mencapai 100%. Nah, tingkat kunjungan ini terus terang saja memicu begitu ya, memicu semangat dari para pelaku usaha ataupun retailer yang tadinya menunda ataupun bahkan membatalkan membuka usaha baru, itu mulai percaya diri gitu ya, secara perlahan mulai lagi membuka beberapa usaha-usaha baru. Eh, Kalau kita bicara Ya. tingkat okupansi selama pandemi ini memang turun sekitar 20%. Jadi dari sebelum pandemi kurang lebih 90% secara rata-rata nasional, turun 20% menjadi kira-kira hanya tinggal 70%. Nah, kami memperkirakan di 2022 ini akan terjadi peningkatan okupansi kurang lebih sebesar 10%. Jadi meskipun belum kembali seperti normal, tetapi diharapkan bisa ada 10% sehingga rata-rata nasional bisa mencapai di 80%. Masih tetap belum kembali seperti sebelum pandemi, yaitu yang berada di sekitar 90%. Mhm.
Tetapi memang ini saya kira satu hal yang positif. Saya kira ini yang memberikan satu semangat begitu untuk pemulihan ataupun percepatan daripada kondisi usaha. Memang sekarang ini fokus sebelumnya itu kita banyak fokus kepada penanganan daripada COVID-19, namun ternyata kan relatif kita bisa mengendalikannya dengan cukup baik meskipun sekarang terjadi lonjakan. Tetapi ada satu lagi tantangan yang kita hadapi adalah ketidakpastian dampak akibat ketidakpastian global yang sekarang kita rasakan bersama di Indonesia ini, yaitu energy cost terutama itu yang mengalami kenaikan-kenaikan. Ini juga menjadi satu tantangan tersendiri lagi bagi para retailer maupun bagi para pengelola pusat perbelanjaan. Namun demikian saya kira kalau kita lihat daripada indikator-indikator perekonomian Indonesia terutama di semester 1, saya kira cukup menggembirakan dan mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan bahkan kita bisa tingkatkan terus di semester 2 meskipun memang perang Ukraina dan Rusia kita tidak tahu kapan selesainya.